Setiap langkah adalah perjalanan iman. Dalam setiap langkah hidup, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat jalan terasa sunyi, kehadirannya tetap nyata. Saat hati mulai ragu, perkenanannya tetap bekerja. Kita tidak berjalan sendirian, sebab Tuhan yang setia memimpin setiap musim kehidupan. Inilah hidup yang dikuatkan oleh kasih, dipenuhi oleh hadirat dan diarahkan oleh perkenanan Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima firman-Nya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Shalom Sobat Gebilam Tera. Shalom. Halo. Shalom. Semoga banyak minggu-minggu diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia yang Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang telah Kau berikan pada kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mau menyembah-Mu Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bapakku, mari kita undang jemaat kembali berdiri, sembah Dia lebih dalam lagi. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sembah Dia. Oh, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Siara lama ya ralapa takaya ralapa. Ya ralalalalalalala. Menyembah-Mu, penuhi kami Tuhan, sebab kami haus akan Engkau. Siara lapa takaya ralapa. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
Tuhan dan Rajaku, senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju padamu ya Tuhan. Tuhan dan Rajaku, senap jiwa. Yes, Tuhan. Menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu ya Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, puji Tuhan dengan lebih sungguh saudara. Sembah Dia dengan penuh hati yang bersyukur pada Dia. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya kami akan menerima sesuatu yang dahsyat daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa banyak saudara berarti pada pagi hari ini bersuka cita akan Tuhan. Amin. Mari kita akan pujikan Dia lebih lagi. Hey. Lihat betapa baiknya Tuhan untuk kita.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hey, mari menari buat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur baginya Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita akan pujikan lebih lagi buat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
great is our God. Pelukis cakrawala, penangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan ya Tuhan lawatan-Mu, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Sebab orang yang percaya katakan haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey. Great is our God. Dan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita satukan dalam hati kita untuk menyembah Dia yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, berseru, berdoa dan bersujud kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan-Mu Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Kemuliaan yang dari-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan. Di tempat maha tinggi, Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ajari kami, terus tarik kami masuk dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini kami Tuhan sujud memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, karena Kaulah Tuhan dan Raja kami. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, kitab suci boleh banyak, dan kami sudah membuktikan sendiri bahwa satu-satunya Raja Juru Selamat dalam kehidupan kami adalah Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini ajari kami punya hati yang mau tunduk dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini masih ada keluarga kami Tuhan, baik yang jemaat di gereja onsite maupun gereja online Tuhan, di Lampung Tengah Raya, biar yang lemah Kau kuatkan Tuhan, biar yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman mulut kami berkata, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan kesembuhan kami Bapa, dan biarlah yang membutuhkan mujizat pagi hari ini ya Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami semua yang membutuhkan mujizat, membutuhkan kelepasan dan kebebasan. Tuhan, Kau berikan kelepasan dan kebebasan dari semua keterikatan dan belenggu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ajari hamba-Mu Tuhan, berikanlah roh ayu hikmat dan pengertian untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ajari hamba-Mu untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Biar satu persatu dari kami tidak akan terlewat Bapa. Biarlah berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kami.
jiwa kami akan terus dimuliakan, disembuhkan, dikuatkan Tuhan, sehingga kami tidak ada satupun yang sakit dalam kehidupan jiwa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus pagi hari ini kita semua yang mau dipulihkan Tuhan, di hadapannya kita mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau, katakan dengan iman. Amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom, ngomong kiri kanannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Semuanya sehat? Amin. Oke. Terima kasih atas doanya. Selama 1 minggu ini semua dalam jamahan Tuhan. Baru pulang kemarin sore, saudara. Nah, minggu depan Anda akan hari Sabtu saya akan sharing dalam Selamat Pagi Sahabat dengan tema ketika hati lebih peka daripada telinga. Dan minggu depan saat perjamuan kudus di pada pagi Anda akan dilayani oleh Pastor Agung Indra dan ibadah sore akan dilayani oleh Pastor Adrian Pratama. Nah, mari hari ini kita lanjutkan pengajaran apa yang Tuhan ingin kita belajar sama-sama. Kita melanjutkan dengan tema di hadapannya kita menjadi, saudara. Nah, kalau Anda masih ingat di kitab Ulangan 28 ayat 23 dikatakan juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Itu adalah sebuah bagian dari peringatan Tuhan kepada Israel. Kalau mereka tidak taat, hujan akan berhenti dan tanah tidak menghasilkan. Tuhan tuh ingin supaya kita itu doanya tidak memantul balik lagi. Karena langit tembaga itu adalah doa yang terasa tidak tembus, seolah-olah baliknya ke kita lagi, saudara. Langit tembaga kita sama-sama belajar, ada yang namanya orang berkata, berkat kok ditahan terus. Mau jadi batal, mau jadi enggak jadi. Artinya Tuhan tuh memberikan sebuah tanda kedisiplinan buat umatnya. Bukan kebencian Tuhan pada umatnya, bukan. Tuhan gak pernah benci sama Anda dan saya. Ingat baik-baik, Anda mau benar, Anda mau berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang setuju katakan terima kasih ya Tuhan. Amin, saudara. Langit tembaga adalah panggilan untuk Anda dan saya untuk bertobat dan balik ke jalannya. Bukan berarti Tuhan jauh, bukan, kita yang sudah menjauh. Tuhan sedang mendidik Anda dan saya. Ingat, sepanjang tahun dari awal tahun bulan Januari sampai Desember 2026 kita melalui yang namanya Year of God's Love, Presence, and Favor. Masuk dalam kasihnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan dan perkenanannya. Kalau namanya masuk, otomatis ada kasih yang terus dicurahkan. Orang yang mengasihi, orang tua mengasihi anaknya, orang tua yang mengasihi para sahabatnya, Anda yang mengasihi orang-orang yang Anda cintai, mengasihi orang tua Anda pasti akan terus berhubungan, ada miskomunikasi, bergesekan itu biasa, ngomong kiri kanannya biasa, jangan dimasukin hati ya, gitu kan ya. Itulah kenapa terima HUT Hari Ulang Tahun GPI Lampert Tengah Raya yang ke-27. Kalau Anda masih ingat, dengan tema kasih yang menumbuhkan, karena kasih yang bergesekan dengan satu dengan yang lain karena Anda mengasihi, kasihnya itu menumbuhkan, kehadirannya menopang, perkenanannya membawa kita sampai di sini. Nah, itulah kenapa dalam keluarga saja kalau Brandon ditanya, kamu nanti kalau ke Australia mau ditemani papa apa mama? Mama saja, ya kan? Kenapa? Karena papanya nggak bisa masak. Kalau Brandon ditemani mamanya kan dimasakin dulu, ya kan, buat standby seminggu, ya kan, lemari es dipenuhi semua, ya kan. Kalau saya kan ayo doa meneh, ayo doa terus sama terus ngomong terus sampai papa ki cerewet yo ngene loh, ya biasa toh papamu kan yo ngono, ya kan. Supaya kalau kamu enggak ada papa, kamu masih ingat wajah papa yang lihat sama kamu. Jadi kalau kamu mau melenceng sedikit, terbayang-bayang dalam rohmu wajah papa lagi lihat sama kamu begini, rasakno kan gitu kan. Nah, saudara, itulah kenapa namanya orang itu ya kalau mau ditumbuhkan ya begitu, enggak usah protes. Yang setuju katakan yes. Nah, kalau Anda sudah belajar kemarin bahwa kita belajar tentang Hana berdoa, dan yang kedua Hana ngapain, saudara? Berpuasa. Supaya Anda itu bukan lapar akan makanan jasmani saja,
Tapi yang paling penting di balik puasa adalah Anda akan lapar akan Tuhan, saudara. Kalau Anda lapar akan Tuhan, Anda akan menarik urapan dalam pujian kita, menarik penyembahan, urapan dalam penyembahan kita, dan Anda akan dipuaskan dalam hadiratnya. Ingat tahun cintanya Tuhan, hadiratnya Tuhan, dan perkenanannya. Anda akan dipuaskan dalam hadiratnya Tuhan. Kalau Anda lapar akan Tuhan, Anda akan menarik urapan kesembuhan. Anda tarik urapan kesembuhan. Anda tarik urapan mujizat dalam hidup Anda dan saya. Anda akan memakan dan menjadi puas bukan karena makanan jasmani, saudara. Puas akan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh yang Alkitab yang Anda baca. Dalam doa-doa Anda akan di-guidance dengan detail, saudara. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 20. 1 Samuel 17 ayat 20. Baca yang keras, 23. 1 Samuel 17 ayat 20. Baca yang keras. Sorry, salah. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 20. Maklum mata sudah belawur. Lelah soalnya, saudara. Bayangkan 1 minggu ini luar biasa. Nggak mandek-mandek gitu ya, saudara ya. Makanya Anda bisa bayangkan toh, seorang hamba Tuhan pun juga akan mengalami kelelahan, saudara. Karena memang lelah gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, karena saya suruh sharing, bantu doa supaya fisik kami semua kuat. Karena minggu depan ada roadshow Jakarta, saya memutuskan sama Brandon, sama Brunwell akan setir mobil sendiri via darat. Karena tim ada yang di standby Jakarta, saya langsung Bandung, terus langsung bablas sampai hari apa itu enggak tahu saya, apakah jadi ke Surabaya atau tidak. Makanya saya dibantu doa, saudara. Nah, 1 Samuel pasal yang pertama ayat 17 sampai 20. Ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah Imam Eli ngasih sebuah penekanan apa yang Tuhan disampaikan, Imam Eli ngomong, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ini sebuah peneguhan setelah bertahun-tahun datang ke rumah ibadah, atine loro ya kan, ndak suka makan, ndak mau makan, puasa. Dan setelah Imam Eli ngomong menyampaikan apa yang Tuhan kasih, baru 18 dikatakan sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dan mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, baca yang keras 23, keesokan harinya 19, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ini perhatikan, maka setahun kemudian, jadi habis Imam Eli ngomong, jawabnya langsung besoknya atau setahun kemudian. Padahal sudah bersetubuh, tapi kan belum dikasih. Baru setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Berarti tahun depannya itu baru mengandung, ngenteni dulu karena masih dalam kandungan. Berarti kan setahun lebih kan? Kenapa enggak langsung? Ya kan? Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dalam Alkitab Hana memang minta satu anak, saudara. Tapi kalau Anda baca dengan teliti,
Tuhan memberinya berapa saudara? 6 anak. Hana adalah istri Elkana yang lama nggak punya anak. Ia sangat sedih, doa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan di Silo, bahkan bernasar, jika Tuhan memberinya seorang anak laki-laki, anak itu akan dipersembahkan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Tuhan mengabulkan doanya, Hana melahirkan Samuel. Setelah Samuel diserahkan untuk melayani Tuhan, tetap ngikuti nasarnya. Setelah diserahkan untuk melayani Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberkati Hana lagi. Orang nek wis kena masalah bertahun-tahun, akhirnya memutuskan, aku berjanji, aku bernasar. Nanti kalau kau berkati aku, bla 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 bla, kabeh wong ki iso ngono Saudara. Mari ditenani, dijawab tahun depan lah, 2 tahun lah, 5 tahun lah, 10 tahun lah. Masih ingat enggak apa yang dinasarkan? Tuhan mengabulkan doanya dan Tuhan memberkati anak laki. Menurut 1 Samuel 2 ayat 21, coba dibuka. 1 Samuel 2 ayat 21 dikatakan apa Saudara? Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Lah nek 1 dikekno Tuhan iku lho. Lah terus yang meneruskan kerajaan bisnis kita siapa? Jailah kerajaan bisnis raja sak umplik sak omah kaya GR. Jailah pabrikku kuwi gedhe kok. Hektaran kok. Mosok anak siji tok langsung dikeki Tuhan. Mari ngono dadi pendeta. Ya Tuhan kan ya bukan Tuhan seperti itu. Kalau memang kau diberkati untuk punya karyawan sampai ribuan, ratusan ribu orang, anakmu 1 wis kadung bernasar dikekno Tuhan, Tuhan ya tahulah, ngomong kiri kanannya, Tuhan itu tahu, nggak usah ngajar-ngajari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Menurut 1 Samuel 2 ayat 21, Hana punya 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, ditambah Samuel totalnya 6. Apa makna rohaninya, Saudara? Bahasa sederhana. Hana mintanya 1, Tuhan kasihnya lebih. Oh, itu loh. Jadi Anda jangan mikir siji ora dikek-keki yo. Kok pelayanan kok gereja doa puasa kok iki kok njaluk kok umpak-umpakan aku bertahun-tahun siji ora dijawab-jawab. Iki sombong, Saudara. Seakan-akan kayak Tuhan tuh kecil sekali, hina, dina dan nothing. Waduh. Sonan wae nggo mana-mana udan angin sisan. Anda pernah tahu nggak kisah tentang keselamatan orang yang namanya Bapak Frankie de Tanamal? Batal terbang demi ibadah, rahasia Tuhan pada saat dia batal terbang karena bilang ada pelayanan, dia selamat Saudara. Selamat dari penerbangan maut ATR 42500 rute Jogja Makassar. Sebuah keputusan simple, sederhana, tapi mengubah garis hidupnya. Sore itu Bapak Frankie memilih mengajukan izin kepada atasannya untuk tidak ikut terbang. Alasannya 1 tok, ia harus menjalankan pelayanan ibadah di gereja. Keputusan untuk mendahulukan panggilan Tuhan ternyata menjadi jalan keselamatannya. Dari kecelakaan tragis di Gunung Bulu Saraung tanggal 17 Januari. Rekannya ngomong gini, ya memang izin tidak ikut terbang karena ada pelayanan ibadah. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang begitu udan angin itu, dan dia nggak ada pelayanan apa-apa, dia tinggal rutin kayak Hana rutin, walaupun berkali ketemu neng tempat ibadah ketemu sama Penina, Dina, serasa ndelok raine lah, jengkel aku.
Men kali ketemune kuwi, wae ketemune kuwi, iku firmane seakan-akan koyo Tuhan tuh baik. Nyatane mana? Aku nggak dijawab-jawab. Loh. Anda belum tahu ternyata pada saat Tuhan izinkan kamu pelayanan, ya berangkat saudara. Bahkan saat bekerja pun Tuhan izinkan kamu layani. Nah, ya saya berangkat pelayanan, saya juga berangkat untuk sekuler. Karena memang butuh bantuan saya, nggak mungkin tidak. Ya saya berangkat ngikuti apa yang Tuhan izinkan, saudara. Doa yang tulus dan penyerahan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, saudara. Tuhan tuh seringnya memberi melampaui, bahkan kalau saya ngomong saya ralat sih bukan seringnya, mesti mintanya apa dikasihnya lebih. Saudara. Yang paham katakan yes. Oh begitu ya Tuhan ya. Kalau tahu Anda nggak akan pernah menyepelekan suaranya dia. Itulah nanti minggu depan hari Sabtu saya akan sharing di Selamat Pagi Sahabat jam 5 pagi. Saudara. Anda lebih mengenal hatinya Tuhan daripada telinga Anda yang Anda dengar. Saudara. Tuhan sering memberi melampaui yang kita bayangkan. Memang enggak secara langsung. Tapi perhatikan. Tapi selalu tepat pada waktunya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Tepuk tangan yang sangat lemes. Berarti kakak pergumulan. Enggak apa-apa. Yunus 2 ayat 10 ngomong apa? Lalu. Yunus 2 ayat 10 lalu. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan berfirman kepada siapa? Ikan. Siapa yang ikan di tempat ini? Enggak ada. Nek sampai Anda lebih tidak peka dibandingkan ikan, berarti Anda mungkin ikan duyung. Artinya apa? Tuhan tuh bisa buka mulutnya ikan ini. Cuman pakai firman itu, saudara. Artinya apa? Di dalamnya perutnya ikan itu kan ada Yunus yang berdoa. Betul nggak, saudara? Betul ya? Ya kalau enggak firmannya dari mana keluar untuk memuntahkan? Kalau Yunus nggak berdoa dalam perut ikan, betul kan? Jadi saat Anda ada dalam kegelapan, saudara, gelap iki. Peteng gak ketok apa-apa. Tiba-tiba Tuhan kasih kunci karena wis digedok-gedok ora dibuka-buka mek menungso. Engko nek terlalu lama ikannya mangap kan malah kelebon banyu laut ya kan. Digedok-gedok ora ono sing buka. Yunus bertobat. Tuhan kasih kunci. Ayo ikan, buka mulutnya. Blek keluar, dimuntahkan ketemu terang. Manusia zaman sekarang kan hebat. Dimuntahkan ikan langsung di daerah sana antah berantah menyembah ikannya, saudara. Dewaku, terima kasih ya dewaku. Iwake yang disembah malahan. Ngomong kiri kanannya, kamu enggak kan? Lah wong pintunya yang buka Tuhan kok malah menungsone sing disembah. Siapapun yang bawakan firman, Anda terjawab. Yang disembah siapa, saudara? Tuhannya. Lagi ngangsu di sumur. Pas ngangsu ada uang. Loh, ono uang 100.000 kecantol ning ngene angsuanku. Lembaran kertas warna merah. Dijemur, tatai batu, sumurnya di lembah. Sumur! Itu sudah pukul otaknya, saudara. Doa menghubungkan kita dengan sorga. Puasa memutuskan hubungan kita dengan dunia. Tolong saya dibukakan gambarnya Profesor Dr. Yoshinori Osumi. Dia itu saya baca ada penjelasannya panjang.
Dia membuat sebuah penelitian tentang puasa agar autopagi mulai aktif. Berapa jam puasa sih? Coba dibuka tabel yang saya kirim. Agar autopagi itu mulai aktif. Penjelasan dasar risetnya, ini saya nggak dapat dari dokter yang saya sama ini mantau saya, sampai berat saya sampai Bu Minarni ngomong, ojo mudun lho ya, sesuke mangan sing akeh. Cekung kabeh kene mu. Saya ngomong ngene lho ya. Sustere mama apa? Bu Minarni, Brandon. Jangan diet lagi, Pak. Jangan diet lagi. Iki lho tak timbang misi obesitas. Nanti kalau sudah overweight, sudah bukan masuk kategori obesitas, nek cuman kempot gawe ngene, saya tanya Pak Johan, gampang enggak Pak Johan ya? Buat pipi kempot jadi gini gampang enggak Pak ya? Gampang ya? Sebulan cukup Pak? Cukup ya? Anda tahu enggak perjuangannya dari begini sampai begini? Nek cuman pipimu ki kempot, enek ngono kayak ono aku, Bu Indara tolong babi dikirim tiap hari ya. Iki langsung mak dueng gampang. Wis ganteng kok. Kowe ngerti ra perjalanan saka 130 lebih ke 80. Ngerti enggak perjuangannya? Jangan diet lagi ya, jangan diet lagi ya. Untung papamu iki dalam Tuhan. Di depannya, jadi habis bawain acara terus pas makan siangan saya makan ayam kemangi sama telur dadar, nasi 3 sendok sama susu jahe tak foto cekrek. Ngomong sama tim kami, delon papimu kae. Bendino mangan koyo ngono kuwi, jengkel kira. Loh, jengkel ki. Kowe ora ngerti, aku ki pengen mangan sing akeh iki koyor tak leboke kabeh. Tak empet-empet to. Telur dadar aja 1. Lho, Brandon mangan jelep. Tim kami ono gorengan, aku lho cuman mangan ayam kemangi. Mari ngono, lho delon papimu lho delon. Nek mangan koyo ngono kuwi. Salahku ki apa? Aku ki wis kesel diet pengen mangan. Disindir, kempot elek. Lah aku ya ngerti nek elek ngilangi kempot brewokku tak tumbuhkan biar enggak ketok kempot. Kan tak akali toh saudara. Anda pikir saya bukan brewok seneng, iki gen ora ketok kempot. Soalnya diomong terus kempet. Jengkel aku. Engko nek wis ora obesitas, aku telepon Bu Indara, Bu Titin tak telepon tolong capjai. Buyung hai. Iki sewulan Pak Yohan tolong ya. Seminggu lho, toeng. Ngerti ra iki perjuangane berbulan-bulan, Bang. Setengah tahun saudara. Setelah saya baca ini, Anda harus pikir baik-baik. Setelah makan 0 sampai 8 jam, tubuh masih memakai glukosa dari makanan. Autopagi belum aktif. Anda makan nasi, karbo, dibanyain sama Anda, kadar gula Anda naik. Maka pankreas memproduksi insulin supaya enggak over, gulanya diturunkan. Ya kan? Setelah turun, Anda lapar lagi. Jam 7 makan, jam setengah 10 kukuruyu. Kercek. Karena kakean karbohidrat. Kalau karbonya diturunkan sama insulin, Anda lapar. Saya baca bukunya, saya belajar. Kalau makan jangan karbo yang dibanyain. Yang dibanyain adalah protein. Jadi kalau pagi saya makannya cuma 2 butir telur. Kalau protein langsung kenyang. Insulin enggak perlu menurunkan kadar gula, enggak usah. Anda makan jam berapapun, setelah makan 0 sampai 8 jam, tubuh masih memakai glukosa dari makanan. Autopagi belum aktif. Fokusnya tubuh mencerna, menyimpan energi. Kalau Anda makannya bablas sampai 1000 kalori,
Makan pagi 1000 kalori, makan siang 1000 kalori, makan malam agak dikitan 500, 2500. Padahal butuhnya Anda mungkin cuma 2000 satu hari. Berarti lebih berapa? Masih lebih 500. Satu hari lebih 500, satu bulan lebih berapa? 2 bulan lebih berapa? 1 tahun lebih berapa? Karena gulanya piye gulane kakean iki disinggahi nang ndi, makanya dimasukkan ke semua organ-organ yang harusnya tidak bisa menyimpan lemak, dilebokke nang nggone liver, jenenge fatty liver, dilebokke nggone sebagian area jantung, makane jantung koroner. Aku belajar bukan dokter Pak, tapi yo nek belajar ya akhirnya paham. Kalau Anda habis makan 8 sampai 12 jam, cadangan gula namanya glikogen mulai turun. Tubuh mulai beralih ke lemak. Kalau Anda enggak kasih makan, lemak Anda akan diambil sama tubuh Anda. Makanya lemak saya lama-lama hilang. Karena makanan saya kalorinya di bawah standar. Lemak saya, cadangan deposito lemak saya kan banyak banget tuh tempo hari kan. Disedot. Tubuh mulai ngambil lemak. Autopagi mulai berjalan keluar. Ini sudah terjadi pada saat Anda puasa malam tidak makan. Saat Anda mungkin break 1 kali makan, enggak sarapan, telat sarapan. Kalau sampai 12 sampai 16 jam Anda puasa, autopagi jelas aktif, mulai aktif, sel mulai bersih-bersih, sel rusak dihancurkan sama tubuh kita sendiri, didaur ulang, saudara. Ini namanya zona intermittent fasting. 16 jam. 8 jam kita makan, 16 jam tidak makan apa-apa. Kalau minum hanya tawar, air putih, teh tawar, kopi tawar, no problem. Ini tak jelaskan, saudara. Dari mana dapatnya? Ya Alkitab nyuruh berpuasa, saya buka semua jurnal puasa, tak pelajari, saya duduk, saudara. 16 sampai 24 jam, autofagi semakin kuat. Anda enggak makan sampai 16 sampai 24 jam, permajaan sel lebih nyata, Anda kan lebih muda dibanding usia Anda. Loh, usia saya waktu saya cek lebih muda 4 tahun dibanding wajah saya, dibanding semua usia. Anda ngomong kowe iki nek tambah kurus ki ketok kempot. Jawab, tapi kan ora ketok tuwa. Kempot banding iki gampang. Tapi 16 sampai 24 jam tidak wajib untuk semua orang, enggak semua orang tuh kuat, saudara, apalagi yang sudah sakit. Kalau sampai di atas 24 jam Anda puasa, autopaginya tinggi, tapi enggak disarankan kalau tidak diawasi dokter. Karena resikonya apa? Lemes. Resikonya apa? Hipoglikemia, tubuhnya stres. Jadi kesimpulannya, berapa jam yang ideal supaya Anda sehat, hilang dari semua penyakit, tubuh Anda akan awet muda, Anda enggak mungkin kena kanker. 12 sampai 16 jam sudah cukup mengaktifkan autopagi. Saya cuman 12 sampai 13 jam saja. Enggak perlu puasa ekstrim berhari-hari, puasa kayak gini aja. Autopagi bukan soal lama puasa, tapi konsisten dan penuh kebijaksanaan. Kalau di luar kota saya nyari sore buah enggak ada. Terus kalau diajak makan enggak ada buah ya wis toh jus enggak ada, ya wis mangan wae ra apa-apa. Tak foto pakai ChatGPT, yang penting kalorinya sekian, tadi pagi aku makan iki, siang makan iki, sama ini kalori sekian, masih di bawah kebutuhan kalori saya. Beres. Makan saya, walaupun enggak ada buah, enggak apa-apa.
Untuk usia yang aman, usia 40 sampai 60 tahun apa Pak? Ya makan malam maksimal 6:30 malam lah. Sarapannya Pak? Ya jam 7 sampai jam 9 makan pagi lah. Setelah itu puasalah. Dari setelah makan puasalah 12 sampai 14 jam. Auto pagi tetap aktif. Tubuh aman. Harus Anda ingat-ingat, autofagi tidak terasa langsung, tapi kalau Anda puasa rutin itu bukan lama tambah suci Anda, bukan. Tapi selama Anda tidur cukup, tidak stres, itu pengaruh. Puasa rohani itu tidak sama dengan puasa ekstrim. Artinya Anda kalau berpuasa rohani, Anda disiplin dalam jam makan, Anda bisa mengontrol semua tubuh-tubuh, sel-sel tubuh yang rusak dikelawan sama tubuh Anda sendiri. Bahasa yang paling halus detox. Anda nggak mungkin sakit, saudara. Bahkan dokter ini ngomong autofagi aktif, dukungan pencegahan kanker, pencegahan diabetes, kesehatan jantung, weight management, lemak berkurang. Contohnya yang ada di depan Anda. Simpel loh saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Baca yang keras. Hana memberikan buah sulungnya. Baca yang keras 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersusu. Yang 11, kemudian bernasarlah ia katanya, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ada pintu-pintu berkat yang Tuhan tuh kasih kuncinya. Anda mengharapkan ke manusia dan segala macam tidak ada. Ada pemeliharaan Tuhan yang supranatural dalam kehidupan, dalam hidup Anda dan saya yang hanya dapat dibuka ketika kita mentaati hukum persembahan persepuluhan. Saudara. Maliaki 3 ayat 10 ngomong apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau Anda mendengarkan orang di luar debat dewe, ini kan duitnya digawa pendetone, suruh ke GBI Lampir Tengah Raya, temui bendaharanya, Anda buka laporannya, Anda akan delongop. Karena 1 peser pun saya tidak mengambil, saya justru memberikan persepuluhan dari semua perusahaan yang memberkati kami, saudara. Saya tidak mau jadi batu sandungan, mau jadi hamba Tuhan. Kalau memang tidak ada pekerjaan yang lain, kalau memang harus mengatur semua persembahan yang diberikan jemaat, silahkan, gak ada yang salah. Jemaat memang harus memberikan persepuluhan karena Pak firman Tuhan yang berkata, kalau ada sinode atau gereja yang ngajari, gak usah, terserahlah, gak usah dipikir saudara. Kenapa? Karena saya saja yang hamba Tuhan di tempat ini, saya memberikan makanan rohani, saya bekerja mati-matian buat Tuhan, saya juga bekerja mati-matian untuk memenuhi semuanya, saya tidak mengambil, saya malah taat seperti Alkitab mengajarkan, saudara. Apabila tingkap langit itu terbuka, Anda dan saya akan melihat terobosan keuangan terjadi yang paham katakan, saya mau ya Tuhan. Itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan persembahan buah sulung Anda, persembahan persepuluhan Anda, dengan pemberian yang murah hati. Hana membawa 3 kunci ke rumah Tuhan. Tuhan,
aku bawa 3 kunci. Dihadapkan kepada Tuhan. Yang pertama apa? Hana berdoa. Yang kedua apa? Hana berpuasa. Yang ketiga apa? Hana membawa anak sulungnya. Hana membawa Samuel sebagai buah sulungnya. Kandungan tertutup, Pak. Gak bisa punya anak. Mandul bahasanya kedokteran. Mintanya 1, doa, puasa, dia buah sulungnya kalau nanti hamil ya Tuhan ya. Tak kasih buah sulung ya Tuhan ya. Enggak cuman dikasih 1 Pak. Dikasih 6. Padahal mandul. 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 ngomong apa? Keesokan harinya kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Roma. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Pertanyaan ini sangat mendalam. 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 secara utuh dengan kacamata iman. Secara teologi Alkitab, Anda baca, Tuhan ingat kepadanya. Itu kenapa kok tidak sama dengan langsung terjadi seketika? Dalam bahasa Ibrani, kata ingat bukan berarti Allah baru ingat, bukan. Berarti sadurunge lali Pak, bukan. Itu artinya Allah mulai bertindak sesuai dengan rencananya yang sempurna. Karena timingnya Tuhan, doa kan ada yang gini toh. Ya jawab, tunggu dulu, tolak. Yang benar yang ini, kalau yang ini diteruskan, hancur hidupmu. Tolak yang ini, doanya harusnya saya kasih yang ini. Tuhan baru ingat, itu bahasa Ibraninya, Allah mulai bertindak sesuai rencananya yang sempurna. Mentanya doa, puasa, wis bernasar, tapi setelah setahun itu rencana yang sempurna yaitu. Jadi ketika kita berkata Tuhan ingat kepada Hana, itu artinya Allah menerima doa Hana, Allah menetapkan waktunya, Allah menggerakkan prosesnya. Bukan instan, tetapi pasti, saudara. Yang kedua, Allah bekerja melalui proses alami, bukan sihir instan. Oh yo inget yo, ya wes langsung aja tak kirim neng nguni ranjangi metu Samuele tanpa melahirkan. Ora mungkin toh saudara. Allah bekerja melalui proses alami. Walaupun Allah Maha Kuasa, ia sering memilih bekerja melalui proses alami, proses manusiawi. Ada pembuahan, ada kehamilan, ada waktu tunggu 9 bulan 10 hari, ada waktu kesiapan fisik. Kan ya mesti kalau zaman sekarang kan ya nabung, kamar bayi diberikan bed bayi dulu, ya kan? Mulai tuku popok, anak pertama masalah nyiapin begini. Engko nek pas aku lahir, papa mau nyuting aku enggak? Hah? Nyuting? Lah nek delok getih aku pingsan pi. Oh ngono ya. Coba latihan delok getih sik yuk, tak beli ayam. Lah coba disuting, kowe delok getih ayam pingsan tak kira-kira. Latihan Saudara. Ada kesiapan fisik, kesiapan rohani. Hana tidak langsung hamil malam itu, padahal Tuhan ingat Saudara. Karena apa? Allah menghormati tatanan ciptaannya sendiri. Mujizatnya bukan sulap, walaupun Tuhan juga seringnya ngasih mujizat sulap. Tapi mujizatnya itu diberikan untuk menumbuhkan karakter Anda dan saya lewat kehidupan. Anda coba bandingkan dengan Sarah. Kejadian 21 tidak usah dibaca, Sarah juga menunggu lama. Bandingkan dengan Ribkah, berdoa
baru mengandung. Ayatnya sudah saya tulis. Bandingkan dengan Rahel. Allah membuka rahimnya. Kejadian 30 ayat 22. Semua ada jarak waktu antara doa dan penggenapan. Hanya orang-orang dewasa yang ngomong gini, pantesan aku pas malam pengurapan didoakin gini. Kok aku selama setahun kok durung ya? Padahal waktu pas didoakin aku ngomong ya memang bener iki. Ternyata ada waktu penantian. Ada penantian yang Hana harus lewati selama setahun. Adalah pemurnian iman. Bayangkan posisi Hana, saudara. Ia sudah menerima janji, ia sudah menyerahkan anak itu untuk Tuhan, tapi ia tetap harus nunggu. Ini ngajari satu prinsip buat Hana dan buat kita. Janji Tuhan menguji iman Anda dan saya, bukan saat diterima, tapi saat menunggu. Saat apa, saudara? Menunggu. Kalau Hana langsung hamil, fokusnya bisa jatuh pada hasil. Bukan pada Allah yang memberi, langsung repot. Cenger, lagi kira Samuel, lah aku durung sia kamar bayi, urung tuku popok, urung ngene, urung ngono. Tuhan kok kejemen lagi awake dhewe mulai numpak apa iki? Kok moro-moro sakmene bayine. Bayangkan kalau bayinya lahirnya sebesar saya langsung, saudara. Itulah kenapa fokus pada hasil. Tidak ada proses iman dengan Tuhan, Anda bisa langsung jatuh. Bukan pada Allah yang memberi, Anda akan fokus pada yang lain. Itulah kenapa penantian itu menjaga hati kita tetap rendah. Penantian menjaga hati kita tetap berserah. Penantian menjaga hati Anda dan saya terus taat. Apa berikutnya? Waktu Allah memastikan Samuel lahir sebagai jawaban doa, itu bukan kebetulan. Alkitab sengaja menulis. Banyak orang tidak sadar apa yang ditulis Alkitab. Alkitab sengaja menulis setahun kemudian Hana mengandung. Supaya tidak ada keraguan buat semua orang membaca firman Tuhan. Samuel bukan anak kebetulan biologis, bukan. Wong mandul. Bukan anak kebetulan dari hasil biologis, bukan. Karena Hana mandul. Samuel adalah anak yang diminta, dinanti, dan dipersembahkan. Maka Penina akan gini, kok iso yo mandul padahal. Wah, berarti Tuhan ini mendengarkan Hana ya. Penina bisa takut loh saudara sama Tuhan, betul ya? Bisa bertobat loh Penina. Waduh, mateng kon. Tuhan ini ternyata urungono dhek tiwas aku mendino mbuli dhek mendino. Jadi kalau Anda dicibir orang, difitnah, ngomong kiri kanannya, santai saja. Masuk telinga kanan, keluarnya telinga apa? Kiri. Masuk telinga kanan, keluarnya telinga kanan. Nek masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat otak. Tekan otak batin, tak bales kue suatu saat nanti. Loh, malah ada di berkat, malah bales. Karena lewat nanggung di pikiran. Ngapain? Orang mau ngomong apa, Anda dengar lewat tetangga kiri, pring duing. Orang usah bablas nang kene, gak usah. Apa maneh bablas nang kene diomong nang ibu bojone awake dhewe. Ngerti ra? Tanggane awake dhewe to ngomong ini mbak aku. Terus Anda kalau didengarkan suami Anda atau istri Anda ngomongin apa rumor di luar, Anda kudu ngomong ini, berarti lewat nang otakmu to. Lah napa to mampir nang otak lho, lha apa? Buat apa? Ding mlebu nang kene, ding, langsung aja tolak beres. Yang juga katakan yes.
Yang mau seperti itu, hidup dengan Tuhan saja, ndak urusan dengan omongan orang lain. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Supaya nggak ada keraguan, Pak. Samuel itu bukan anak kebetulan biologis, bukan. Samuel adalah anak yang diminta, dinantikan, dan dipersembahkan. Nama Samuel artinya didengar oleh Allah. Allah tidak terlambat. Allah tidak tergesa-gesa, Allah bekerja tepat waktu. Ketika Allah ingat, Ia bukan hanya memberi, menyiapkan hati, menyiapkan waktu, dan menyiapkan tujuan. Berapa lama kami bisa mendapatkan Brandon? Tahun ke-6. Dari tahun kami pertama kali menikah sampai 5 tahun. 2 kali kekuburan. Saya pikir, waduh kandungannya ternyata enggak kuat. Gimana ya Tuhan ya, gimana ya Tuhan. Pas Brandon ada, muntah-muntah. 9 bulan muntah-muntah. Bulan ke-5 bed rest di rumah sakit. Ndak bisa kerja, ndak bisa jalan, di kamar terus. Saya berdoa bersyukur Tuhan, siji kok yo ganteng toh Tuhan. Untung ora memble kan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu keguguran lagi. Ya wis toh. Tapi Brandon deket sama cousin-cousinnya, ada Jason, ada Valen, ada Ripka. Cousin-cousinnya tak anggap anakku dewe. Apa aplikasi kita untuk penutup, saudara? Tim pujian maju ke depan, saudara. Apa aplikasi kita, saudara? Mungkin yang saya ceritakan ini juga berbicara dalam hati Anda. Doa yang sudah dinaikkan, air mata yang sudah dicurahkan. Bahkan kemarin waktu komsel bersama saya ngomong, saat Anda nggak mampu ngomong apa-apa, Tuhan tahu tangisan pertama ini, utangnya urung lunas. Tangisan kedua, iki sing keloro iki soalnya orang tuanya sakit. Tuhan tuh tahu Pak, walaupun cuman Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Kalau enggak tahu, kita mulai kabeh gereja tutup, ra usah ibadah. Betul kan saudara? Doa sudah dinaikkan, air mata sudah dicurahkan, janji Tuhan sudah jelas. Kalau sampai hasilnya belum teringat, belum terlihat, ingat baik-baik pagi hari ini peneguhan buat Anda dan saya. Tuhan sudah ingat, Ia sedang bekerja dalam prosesnya. Pengkhotbah 3 ayat pertama ngomong apa? Sebab segala sesuatu ada waktunya. Amin, saudara. Bangkit beri sama-sama. Mari kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan saudara. Ambil waktu 1-2 menit untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Dia. Angkat hatimu, satu pujian. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, sebenarnya ada satu cuplikan singkat waktu itu sudah dipersiapkan oleh Pak Doni. Saya mau buka sesuatu hal yang tidak pernah terungkap di umum, tapi sudah pernah kami ungkapkan saat meeting NTH. Sebenarnya saya ini suruh memberikan satu gambaran profetik tentang apa namanya Pak Doni? Buli-buli minyak. Siapa yang pernah ngerti firman saya tentang buli-buli minyak? Seorang janda yang minyaknya terbatas, dia disuruh pinjam sama buli-buli minyak tetangga-tetangga. Masih ingat ya? Itu sebenarnya ada satu hal yang saya tuh gak bisa buka karena saya tidak berhasil menemukan buli-buli minyak seperti yang saya bayangkan. Akhirnya dibuat sebuah cuplikan sama Pak Doni, dan saya coba tanya ini mau dikeluarkan minggu depan atau hari ini. Ternyata hari ini saya minta Anda duduk sebentar, yang di atas tidak usah turun, daripada turun naik nggak usah, tenang aja. Satu cuplikan yang dibuat Pak Doni yang saya akan jelaskan kepada Anda apa yang dimaksud dengan buli-buli minyak yang Tuhan izinkan untuk kita belajar. Silakan. Di hadapan peti persembahan, bunyi koin yang keras menarik banyak mata. Namun Yesus memandang yang tak terdengar. 2 lepta jatuh tanpa suara, ringan di telinga manusia, namun berat di hadapan Allah. Yesus tidak menghitung jumlah, ia menimbang hati. Seperti buli-buli yang menyimpan minyak, hidup kita dipanggil untuk selalu tersedia bagi Tuhan. Kasih-Nya menumbuhkan, kehadiran-Nya menopang, dan perkenanannya membawa kita sampai di sini. Tahun ini, buli-buli kita tidak akan kosong, sebab Tuhan berkenan kepada hati yang memberi dengan iman. Siapa yang pernah baca firman Tuhan berdiri di dekat kotak persembahan dan mereka memasukkan persembahan? Pernah baca? Pernah ya? Sebenarnya di saat itu saudara, ada perbedaan antara persembahan orang kaya dan persembahan orang miskin pada zaman Yesus saudara. Peristiwa yang saya catat ini Anda bisa baca nanti di rumah di Markus pasal pertama ayat 41 sampai 44. Tapi juga bisa lihat di Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Jenis koin yang dipakai oleh janda miskin, oleh orang miskin
pada zaman Yesus ada perbedaan nyata. Kalau orang miskin begitu memasukkan persembahan, bunyinya kletek, ringan banget. Orang miskin pakai koin tembaga yang disebut lepta, saudara. Sangat kecil, sangat tipis, nilainya paling rendah 2 lepta, uang receh. Tapi Alkitab mencatat itu yang dipunyai oleh janda itu, gak ada yang lain. Dikasihkan semua, walaupun bunyinya cuma kletek, enteng, saudara. Hampir gak ternilai, sangat ringan, bunyinya hampir gak terdengar. Tapi Yesus ngomong apa? Mereka yang memberikan bunyinya bukan cuma kletek, bunyinya glek, glek. Itu karena uang sugih, glek, 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 glek metunya. Tapi Yesus ngomong apa? Mereka memberikan dari kelebihan mereka. Orang ini memberikan dari apa yang dia punya. Pada saat Tuhan, aku harus gimana? Hubungi supplier, buatkan buli-buli ini, cari bahan yang ini untuk memberikan sebuah gambaran. Orangnya nggak sanggup, nggak bisa, waktunya lama. Orang kaya itu dulu pakainya koin perak atau koin emas, saudara. Namanya denarius bisa drachma, lebih tebal, berat, besar, bernilai tinggi. Ingat baik-baik, pada saat Anda itu diarahkan Tuhan seperti Hana, memberikan buah sulungnya berupa anaknya yang pertama, saudara. Itu buah sulung yang belum ada aja sudah dikasihkan. Begitu ada, betul diserahkan. Hari ini, selama sepanjang tahun 2026 dari Januari sampai Desember, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak menilai ketebalan koin, Tuhan menilai ketebalan iman, saudara. Bukan berdasarkan persembahan, tapi berdasarkan besarnya pengorbanan saat Tuhan minta hatimu di hadapannya. Yang tidak terdengar di hadapan manusia kelihatannya cuman halah mengleli ngono ya kabeh wong iso. Biarkan. Memang enggak ada waktu, mau bagaimana? Memang Anda sedang sakit, Anda terbatas, sudah sepuh. Ya enggak apa-apa. Tapi kan Anda berkorban sungguh-sungguh, enggak terdengar di manusia tuh enggak ada masalah. Justru kalau Anda mengorbankan dengan kedalaman imanmu, korban Anda dan saya menggema di surga, saudara. Sekarang saya tanya, siapa nama janda yang memberikan persembahan itu? Janda itu tidak dikenal namanya, betul? Ada di Alkitab? Enggak ada. Janda itu tidak terdengar bunyinya, betul ya? Tapi janda itu diabadikan oleh siapa? Yesus sendiri. Amin. Yesus berdiri di depan peti persembahan. Bukan untuk menghitung uang Anda. Yesus kok tawari utang, maksud uang, bu tawari segala macam utangku piye Tuhan ya. Tuhan cuma gini, lah kamu punya iman enggak? Apa yang Tuhan tunggu dari kita? Menimbang hatimu dan hatiku, saudara. Pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biarlah kami semua ini bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari kami untuk terus mampu untuk berdoa, bahkan sanggup untuk berpuasa, dan sanggup untuk memberikan persembahan yang penuh dengan iman. Sepanjang tahun Kau ada di depan dan Kau melihat menimbang hati kami. Ajari Tuhan supaya hati kami Kau dapati layak di depan-Mu. Kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kehidupan kami, tubuh, jiwa dan raga kami, bahkan harta kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum selesai, mari kita angkat tangan kanan kita dan doa Bapa kami yang kuat. 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Dekat tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kita akan lihat kesaksian dan juga pengumuman. Salam Bapak Ibu Saudara semua, perkenalkan nama saya Andreas Setiawan. Saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya. Itu sekitar waktu SMP, saya operasi sinusitis yang ketiga. Itu saya mengalami sebuah kejadian cukup berharga dan berarti dalam hidup saya. Waktu itu saya operasi, kemudian itu operasi selesai sekitar jam 2 siang. Lalu kemudian saya dibawa ke ruang biasa, ruang perawatan. Kemudian setelah 30 menit itu saya mengalami sebuah pendarahan yang pendarahannya cukup banyak sih. Hampir 1 gayung itu ada. Jadi muka penuh dengan darah. 40 menit setelah operasi itu terjadi lagi pendarahan juga yang sama. Kemudian 1 jam setelah operasi itu juga mengalami pendarahan sama juga. Terus kurang lebih 1 jam seperempat itu saya terasa kebelet mau pipis. Nah itu ibu lagi ambil pispot di kamar mandi. Lalu tiba-tiba saya mengalami kejadian itu ada anak kecil yang lari-lari sekitar bed kamar saya perawatan itu. Kemudian ibu kan udah datang itu posisi, tapi ternyata saya posisi itu udah mengalami kejang-kejang. Dan di dalam kejang-kejang itu kata ibu sih saya dibawa ke ICU, dan di ICU saya tambah darah sekitar 11 sampai 10 kantong itu. Jadi di tangan 2 sama kaki 2 itu langsung infus darah. Jadi puji Tuhan itu stok darah di rumah sakit itu ada, yaitu 10 sampai 11 kantong lah. Nah di dalam masa itu sekitar 1 jam saya mengalami tanpa sadar kan kejadian itu. Kata ibu tuh nadi jantung semua udah garis lurus, kan biasanya gerak-gerak itu benar-benar udah lurus semua. Nah itu ternyata saya mengalami sebuah peristiwa. Saya bangun tiba-tiba di tempat gelap sih. Waktu di tempat gelap itu ada satu cahaya kecil. Nah kemudian saya berjalan merangkak menuju cahaya kecil itu, ternyata itu sebuah pintu. Nah kemudian saya ketuk dan saya buka pintu itu. Ternyata di luar pintu itu ada 2 malaikat. 2 malaikat itu kanan kiri menggendong megang tangan saya. Kemudian saya diajak ke surga dan neraka. Yaitu saya diajak ke sebuah timbangan yang dimana timbangan itu tuh mengukur dosa dan kebaikan kita. Jadi kalau dosa kita lebih banyak, itu kita langsung berjalan di sebelah kiri dan itu langsung dibuang ke api neraka. Kemudian kalau kebaikan kita lebih banyak, itu langsung menuju ke kanan, dan itu ke tempat sangat indah sih, yang benar-benar luar biasa indah. Saya kagum dengan tempat itu. Saya juga diajak ke rumah saya yang ada di sana, dan ternyata rumah saya yang di sana itu belum jadi. Jadi setelah saya diajak ke tempat-tempat itu tadi, saya disuruh pulang karena waktu saya belum saatnya untuk di sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian semua, jadi kita tuh harus berjaga-jaga. Seperti ini sih, yang satu ayat yang jadi patokan hidup saya adalah Matius 24 ayat 42, yaitu karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Sekian, bukan kesaksian sih, tapi peristiwa yang sangat berharga yang pernah saya alami. Sekian, terima kasih. Salam. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, di ruang ibadah. Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah raya, mari hadir dalam ibadah online. Selamat pagi sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Mari, bagi seluruh anak muda, hadir dalam ibadah Youth setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, di ruang ibadah.
kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 5 sore di Ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya, ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi sampai 3 sore atau melalui hotline 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. Saya WBI. Bentar. Aku LYC. Semua konsep aku yang bikin. Kami WBI. Kami LYC. Dokumentasi, Poster, video kita yang edit. Kami WBI. Kami LYC. Dekorasi, surprise. Itu semua kita yang bikin. Kami LYC. Sudah. Kami WBI. Dan kami umumkan HUT gabungan pertama kali di GBI Lamtera. Akhirnya di umur WBI yang ke 23 dan LYC yang ke HUT BBI dan LYC akan diadakan secara bersama-sama yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari jam 6 sore di GBI Lamtera. dan dengan banyak hadiah yang menarik pastinya dan bertebaran kasih di dalamnya. Karena kami Joyful Generation. Jadi gimana nih? Mau dibuka nggak lakbannya? Oke. Ditunggu kedatangannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan ulang tahun WBI dan LYC dengan tema Joyful Generation oleh hambanya Pendeta Gustav Iskandar. Sabtu, 14 Februari 2026, pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Dress code colorful dan WBI wajib mengenakan rok. Mari hadir dengan membawa coklat minimal harga Rp10.000 dan nantikan banyak hadiah menanti. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk saya menyambut untuk yang pertama kali beribadah di tempat ini, bisa melambaikan tangan atau bangkit berdiri.
Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Bapak Ibu, kalau Anda punya produk yang Anda itu ingin dibantu dalam pemasarannya lewat sosial media, di GBI Lamtera itu kita punya sebuah slogan yaitu Connecting Faith, People and Business. Jadi kalau Anda tuh di gereja, bukan hanya iman tuh berhenti di gedung gereja, tapi harus hidup dalam keseharian, saudara. Itulah kenapa di keluarga, di dunia usaha, dalam pekerjaan kita punya relasi, nggak cuman hanya di gedung gereja, terus kita punya iman, terus berhenti nggak kemana-mana. Nah, kita memfasilitasi. Itulah kenapa, ingat baik-baik, tagline-nya simple, GBI Lamtera Tengah Raya apa saudara? Connecting Faith, People, and Businesses. Artinya kalau Anda memang ingin dibantu, silakan Anda bisa ikuti apa yang sudah dipersyaratkan oleh tim sekretariat. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan membawa persembahan pada Tuhan. Anda tanya sama Roh Kudus apa yang kita persembahan. Yang kita persembahkan Anda bisa, kalau butuh amplop persembahan Anda tinggal angkat tangan saja, nanti akan diberikan amplop persembahan. Kalau Anda ingin transfer ataupun scan QR code silahkan. Mari kita angkat tangan kanan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, izinkan kami Tuhan untuk mempersembahkan hati kami, tubuh kami, jiwa dan roh kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami juga hari ini memberikan korban ucapan syukur kami lewat harta kami Tuhan. Dan kami tahu, sucikan dan kuduskan semua persembahan kami ini Tuhan. Biarlah semua yang kami persembahkan layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu apa yang kami tabur pasti kami tuai di dalam nama Yesus, karena Engkau yang memberikan pertumbuhannya. Dan kami punya iman, Kau memberikan kami berlipat-lipat kali ganda. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan Tuhan berkat ini. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan minari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi Engkau, di bawah sayapnya Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpamu. Biar nama Yesus, di dalam nama Yesus, keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan keluarga kita. Biar dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala raja-raja di muka bumi ini, nama di atas segala roh-roh jahat, nama di atas segala sakit penyakit apapun nama penyakitnya, nama di atas segala dewa dan dewi, nama di atas segala masalah kita. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sungguh matahari tidak akan pernah menyakiti kita pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Biarlah kiranya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Biarlah setiap hari orang yang merenungkan firman Tuhan, pagi, siang, dan malam, Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuatan penuh asa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.